Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari yang indah ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Setelah malam hari kami beristirahat, kami menikmati istirahat dengan baik, dan pagi boleh bangun, dan sebelum melakukan segala kegiatan kami bersyukur ada kesempatan yang indah di mana kami boleh datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan akan mendengarkan sabda-Mu. Bapa, tolonglah kami semua, berkati juga kami dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari dimanapun berada, baik kami yang ada di gereja saat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah. Kita selalu bersyukur ya, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita ada sebagaimana adanya saat ini. Semua karena Tuhan, layaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita membutuhkan akal budi ya, membutuhkan pengertian, membutuhkan hikmat ya, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya, kita membutuhkan kebijaksanaan atau hendaklah kita pintar ya. Seperti itu. Dan di Amsal banyak sekali kita belajar bagaimana seseorang supaya mendapatkan kepintaran atau bijak atau berhikmat, atau dengan kata lain supaya tidak jadi orang bodoh atau orang bebal. Nah, firman Tuhan dalam Amsal 19 pembacaan kita hari ini, beberapa ayat akan kita baca, kita coba renungkan. Tidak semua kita membahas karena masing-masing ayat ya punya berkat tersendiri. Jadi Bapak Ibu bisa membaca semuanya dan penuh berkat ya, luar biasa. Di ayat 27, Amsal 19 ayat 27 berkata begini: Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Ya, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Ya, jadi artinya begini, kalau memang kita ya menyimpang dan tidak mau mendengarkan atau mengikuti ya perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan, ya lebih baik nggak usah dengar didikan. Jadi gini, seseorang mendidik kita, seseorang memberitahukan hal yang benar kepada kita, tapi kita sendiri menyimpang dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan itu, kita melenceng jalan kita. Jadi untuk apa kita mendengar didikan? Dengan kata lain, kita menjadi pribadi yang tidak bisa dididik. Nah, kalau kita membutuhkan didikan, ya harus mau menerimanya. Ya, menerimanya, apa yang kita dengar, kita terima dan kita lakukan. Ya, jadi dalam perjalanan hidup ini kita membutuhkan didikan, kita membutuhkan nasihat, kita membutuhkan firman Allah supaya kita punya pengetahuan, supaya kita punya hikmat dalam menjalani hidup ini. Nah, satu contoh orang yang berpengetahuan ya di ayat 2. Kita melihat beberapa contoh di sini ya. Di ayat 2 berkata begini: tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi orang yang rajin, ini kerugian orang kalau dia tidak berpengetahuan. Rajin, semangat, ya, tapi tidak berpengetahuan. Jadi kerajinan itu tidak berguna, ya, bahkan bisa mengecewakan. Satu contoh, ada seseorang yang rajin bekerja, ya, rajin cuci piring. Ya, satu contoh saja, rajin cuci piring. Saking rajinnya, ya dia tidak kurang berpengetahuan tentang apa yang dia cuci. Jadi ada namanya teflon
ya yang mestinya tidak boleh digosok ya dengan kuat, tapi dia mau supaya teflon ini bagus, dia mau supaya teflon ini mengkilat. Kemudian diambil serbuk pasir yang halus, dia gosok semuanya, telapak apanya itu ya, bagian permukaan yang untuk biasa goreng sama yang di bawah. Ya, dia gosok, dan ironisnya adalah teflon itu pinjaman juga. Akhirnya dia kembalikan kepada yang punya dan katakan, "Ibu, ini teflonnya sudah saya bersihkan, sangat bersih." Yang punya stres, celaka sudah. Ya, rajin tanpa pengetahuan itulah. Ya, nah persoalan sebenarnya cukup bertanya, bagaimana cara mencuci ini? Ya kan ada di situ, jangan menggunakan ya hal yang kasar ya, harus dia punya sponnya itu yang halus itu, jangan pakai yang ada kawat-kawatnya itu ya. Jadi ada beberapa jenis untuk cuci itu, alat cuci piring itu, ada yang halus, ada yang agak kasar, ya ada yang spon halus, ada yang sponnya yang ada kasar gitu ya. Nah, jangan semua main sikat saja ya. Nah, ada yang rajin tapi tidak berpengetahuan, hasilnya menyedihkan ya, menyedihkan. Oh, ini barang-barang ini sepertinya kurang bagus di sini, ambil buang. Ternyata barangnya dipakai, kemudian nyari-nyari kemana, sudah dibuang, celaka 12. Nah, jadi apakah kita nggak perlu rajin? Sangat perlu, dibutuhkan kerajinan, tapi kita harus ya memiliki kerajinan diimbangi dong dengan pengetahuan. Jadi sejalan ya, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Nah, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi orang yang tergesa-gesa itu orang yang kurang berpengetahuan. Kalau orang berpengetahuan, dia bisa tenang dulu menghadapi masalah. Ada apa masalahnya? Kan begitu. Ya, kasusnya apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita pikir dulu. Nah, bila perlu adakan ya perundingan dulu, dikaji dulu masalahnya, kemudian diputuskan, maka hasilnya jauh lebih bagus. Kalau tergesa-gesa biasanya justru akan membawa ya kehancuran ya. Ya sama seperti ya seseorang yang mengeramkan ayam ya, jadi dia lihat telurnya kok nggak pecah-pecah ya, dia terburu-buru dia pecahin sendiri. Nah, ternyata itu justru membunuh ya ayam yang sedang diaram itu ya. Waktunya belum, karena dia lihat udah 21 hari kok, ini kok jangan-jangan apa ya. Jadi ayamnya dibantu gitu loh, dan ternyata itu justru membuat ayam yang kecil itu yang di dalam telur itu nggak sehat, bisa keluar ya, tapi dia tidak sehat. Jadi ada waktunya. Nah, salah langkah kalau terburu-buru, tergesa-gesa ya. Ada yang pernah tergesa-gesa? Saya pernah tergesa-gesa ke kampus mau ngajar. Sampai di kampus ternyata sepatu saya itu beda. Satu sepatu beda, satu kanan beda, kiri beda. Aduh, salah lagi. Ya salah. Akhirnya langsung ke asrama putra pinjem sepatu mahasiswa. Kebayang nggak ngajar itu sepatunya beda kiri dan kanan. Beda merek itu, Pak. Beda model juga. Kok bisa pakai langsung nyelonong aja? Tergesa-gesa. Kemarin tergesa-gesa, terasa tak bersalah, itu nggak ditangkap. Sampai di bank, ibu pabrik sama pak pabrik saya, "Pak, masker mana? Mana masker saya? Kok nggak ada masker? Cari di tas juga nggak ada masker." Nah, untung Bu Pabris ada persiapan. Nah, Bu Pabris tidak tergesa-gesa, berarti selalu diperlengkapi. Nah, saya tergesa-gesa. Berapa kali tergesa-gesa, berarti termasuk orang yang kurang berpengetahuan ini. Ya aduh, celaka. Ke apotik datang yang punya, beli apa Pak? Beli obat ini. Oh ya Pak, mohon maaf, lain kali pakai masker ya Pak. Pakai masker juga. Iya, terima kasih. Memang masker ini kenapa menjadi bagian yang penting sekarang ya? Oh, masker membuat saya semakin bodoh ini. Ya kita kan buru-buru masalahnya. Ambil motor rasa tak bersalah, sampai di jalan, aduh, kelupaan. Ya, jangan buru-buru ya, jangan tergesa-gesa, katakan kiri kanan, jangan tergesa-gesa.
Pikir dulu. Ya, pikir dulu. Hal apapun, mau pergi kemana-mana jangan buru-buru. Mau berkata-kata jangan buru-buru. Mau melakukan sesuatu jangan buru-buru. Pikir ya gitu ya. Tenang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu pintar dalam hidup ini. Jangan sampai kita bodoh ya. Ya, ayat 3 berkata begini, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Jadi kita harus pintar, harus bijaksana. Kalau kita bodoh, itu menyesatkan jalan kita. Ya. Kalau jalan kita sesat, berarti akan menghancurkan hidup kita. Jangan berjalan pada jalan yang sesat. Gak mungkin kalau orang itu pintar jalannya sesat, gak mungkin. Nah misalnya begini, kalau kita pintar, kita sedang berjalan, kita sudah mulai ragu-ragu, sepertinya gak seperti ini jalannya. Sebentar. Ini bukan seperti ini. Akhirnya kita menyadarinya, kemudian mencari jalan keluar yang terbaik. Nah tetapi kalau kita bodoh, ya terus aja jalan aja sudah. Padahal jalannya sesat, tidak benar. Tapi kita jalan aja, nyelonong aja terus. Nanti sudah celaka baru sadar. Iya ya, kenapa tadi nggak ini ya? Tadi saya udah berpikir sih. Nah, berpikir aja tapi tidak bertindak, sama aja. Jadi ketika kita pintar, sadar, kepintaran itu menolong kita, membuat kita mengerti. Kita ini sepertinya jalannya nggak benar. Maka kita harus balik. Nah, tetapi kalau orang bodoh nggak, jalan aja terus. Bahkan kepada Tuhan pun dia gusar, dia nggak percaya sama Tuhan. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan, dikatakan. Bukannya datang kepada Tuhan, tapi justru bimbang, ragu sama Tuhan. Kalau orang pintar tidak, justru dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika dia tidak mengerti sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia cari kebenaran itu dalam firman-Nya. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu mulai ada menghadapi masalah, mulai kebingungan untuk mengatasi, untuk mengerti persoalan itu, datanglah kepada Tuhan. Pelajari firman itu, jawabannya dari situ semua kok. Ya, Yesus jawaban hidup ini, firman-Nya jawaban. Coba datang. Maka kita akan menemukan, oh ini maksudnya. Puji Tuhan, kan begitu. Tapi orang bodoh enggak, justru semakin jauh dari Tuhan. Jadi jangan jauh dari Tuhan, itu bodoh. Katakan kiri kanan, jangan jauh dari Tuhan, itu bodoh. Ibu Fabris ngomong sama Pak Fabris, itu bodoh gitu kan. Aduh, itu bodoh betul. Ya, Bapak jangan sedih Pak ya, itu kan disuruh, itu bodoh itu maksudnya. Menegaskan. Bapak Ibu ada yang di kiri di kanan, ya itu bodoh. Kok kesempatan sih ngomongnya bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berhikmat, pintar. Di ayat 8 ini berkata begini, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Nah, kan perlu kita pintar, perlu kita ya punya akal budi, perlu kita bijaksana dalam hidup ini. Nah kalau kita pintar itu mengasihi dirinya, artinya perlu kita pintar supaya kita bisa mengelola diri kita dengan baik. Jadi untuk diri kita. Jadi kalau orang bodoh itu tidak mengasihi dirinya, kenapa? Karena itu akan membawa dia dalam celaka. Dan dia tidak peduli mau hancur kek, mau apa kek. Nah ini kan tidak mengasihi dirinya. Jadi kalau kita memperoleh akal budi mengasihi dirinya, ini menarik ya. Mungkin nggak pernah kita terpikirkan hal itu. Ya kita berakal budi itu mengasihi dirinya, artinya kita tahu akhirnya apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dan itu untuk kebaikan kita. Nggak mungkin kita mau mencelakakan diri kita, nggak mungkin. Bapak Ibu nggak mungkin sengaja mencelakakan diri, nggak. Kecuali kalau udah stres, ya atau depresi. Ya kalau orang depresi ya memang dia membawa dirinya untuk celaka. Tapi kalau kita berakal budi, kita menjaga, ya kita mengelola diri kita dengan baik. Siapa yang berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Wow. Luar biasa bukan? Jadi kita perlu mencari pengetahuan itu untuk bahagia. Jadi kita bukan mencari kebahagiaan, tapi mencari pengetahuan, mencari akal budi. Dan ketika kita berakal budi, maka akan dapatlah kebahagiaan itu. Jadi nggak mungkin kita mencari kebahagiaan
Ya, dan akan mendapatkan kebahagiaan itu kalau kita sendiri tidak berakal budi. Ya, kalau kita tidak pintar, kalau kita tidak bijaksana, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hanya orang-orang yang berakal budi, ya, yang pintar, yang bijaksana, yang akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Kepintarannya, akal budinya, hikmatnya memang membawa dia kepada kebahagiaan itu. Ya, dia sendiri akan mengerjakan sesuatu untuk kebahagiaan, berkata-kata atau melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebahagiaan, bukan untuk mencelakakan. Tapi kalau orang fasik, orang bebal, tidak, ya, dia akan membawa kepada kecelakaan, karena sesungguhnya dia tidak berakal budi. Pintar bisa saja, tapi jalannya serong, hanya untuk mencelakakan orang. Ya, ada orang yang misalnya mau rakit bom, dia pintar, bisa merakit, pintar loh, tapi dia tidak berakal budi. Dia merakit bom, kemudian dia ledakkan di keramaian, banyak orang mati. Ya, secara manusia mungkin, ya, karena dia nggak beres, ya, orangnya ini bebal, fasik, dia akan berkata, wah, saya sudah membunuh orang banyak, saya berjasa. Nanti dulu, membunuh nggak mungkin berjasa. Kalau membunuh itu, ya pastilah itu namanya dosa, apapun motivasinya. Tidak ada orang motivasi saya baik untuk membunuh orang, nggak ada. Jangan membunuh, kata firman Allah itu. Tapi kita rancangkan, kita pintar, kita rancangkan kecelakaan ke orang lain. Apakah kita berakal budi? Enggak, kita tidak berakal budi. Itu kebodohan dan akan membawa kita kehancuran. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang membawa kita kepada kehancuran. Di ayat 11 berkata begini, Bapak Ibu. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Wah, ini menarik ya. Kita tahu orang ini berakal budi gak ya? Panjang sabar, berarti kalau yang suka marah-marah itu kurang berakal budi. Halo Bapak Ibu yang suka marah-marah, tidak berakal budi. Karena begini, amarah tidak mendatangkan kebaikan, itu firman Allah katakan. Jadi kalau kita sedikit-sedikit marah, ini sensi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngambek, ini kan emosi ya. Nah, ini orang yang nggak berakal budi. Ngapain kita harus menanggapi sesuatu dengan marah? Ya, coba katakan kiri kanan, jangan marah ya. Ada yang marah pagi hari ini, ya, dibangunin nggak bisa, marah. Udah, nggak usah marah, nggak ada gunanya. Ya, amarah tidak mendatangkan kebaikan. Nah, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Jadi dia sabar ya, begini, ya udah, hadapi, tenang ya. Wah, ini orang itu membuat kita begini, ya senyum. Sama tetangga kita suka begini, ya senyum, tenang, sapa saja. Ternyata kesabaran kita, ramah tamah kita yang tak berubah itu, kebaikan kita yang tak berubah itu, ya, bisa membuat orang itu bertobat. Nah, kan? Coba kalau kita ladeni, dia lakukan begitu, kita balas dengan marah. Oh, terjadi perang. Nah, apakah itu yang Tuhan inginkan? Kan tidak. Kita harus jadi berkat. Nah, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Nggak tahu Ibu Pendeta ini panjang sabar enggak ya? Bu Pen, panjang sabar enggak? Insya Allah. Kalau Ibu Pendeta kurang panjang sabar, berarti kurang berakal budi. Terima kasih. Atau agak sedikit keras Bu Pendeta, BODOH. Apa itu? Ya, saya berani karena Bu Pendeta istri saya, jadi ini kan dengan saya tidak bilang langsung kamu bodoh gitu, enggak ya Bu Pendeta ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Habis pernah ngomong sama ibu, Pak pernah ngomong sama ibu, wah ibu mama bodoh gitu. Enggak, ibu enggak pernah ya. Tapi saya pernah mendengar loh, suami istri saling bodoh. Jadi yang bodoh kawin dengan bodoh, cocok. Suaminya bilang, kamu bodoh. Ibunya bilang, kamu juga bodoh. Akhirnya mereka bilang, kita bodoh. Aduh. Ya nggak bodoh, jadi kurang pintar aja. Ya sama aja Pak Pendeta. Ya, nah kita semua sih nggak ada yang hebat-hebat, yang pintar. Hanya masalahnya mau nggak.
ya mendengar didikan tadi. Kalau kita dengar kemudian kita lakukan, pasti tidak bodoh. Yang bodoh di sini tidak berarti kurangnya pengetahuan, ilmu pengetahuan tidak, tetapi lebih kepada hikmat, ya. Jadi tindakan-tindakan itu adakah membawa kita kepada kebahagiaan atau tidak? Nah, seperti tadi orang pintar, ya tapi merancangkan bom membunuh orang itu kan bodoh namanya. Itu fasik. Padahal itu jenius orangnya, profesor, dokter barangkali ya. Ya, dokter merakit bom, tapi itu bodoh. Kenapa? Tidak sesuai dengan kehendak Allah yang dia lakukan, tidak mendatangkan kebahagiaan. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Karena kita punya akal budi, punya hikmat, ya kita sabar menghadapi segala situasi. Sabarlah, jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Ya kita harus sabar, perhatikan sungguh-sungguh. Data-data harus lengkap supaya kita bisa memberikan ya kesimpulan. Nggak mungkin baru separuh jalan saja kita sudah ngambil keputusan pasti begini. Jangan, itu namanya mereka-reka. Ya tapi coba perhatikan semuanya. Perlu kita berakal budi sehingga kita panjang sabar. Berarti gini, kalau kita mau lihat diri kita ini sudah berakal budi atau belum, lihat aja dalam menanggapi sesuatu, ada nggak kita sabar? Atau cepat emosi, cepat terbakar jenggotnya katanya, padahal jenggot nggak ada. Kebakaran jenggot katanya. Ya jenggot nggak punya, tapi kebakaran jenggot juga gitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, yang kedua di sini dalam ayat ini dikatakan orang berakal budi itu dia memaafkan. Loh, saya cinta Tuhan, saya orang percaya, tapi tidak memaafkan. Orang ini tidak berakal budi. Wah, ini benar ini. Karena gini, kalau saya tidak memaafkan, kenapa saya tidak berakal budi? Itu kan merugikan saya. Ketika saya tidak memaafkan orang, itu membuat saya sakit, membuat saya menderita. Nah, padahal kalau saya berakal budi, akal budi membawa kebahagiaan. Bagaimana mungkin saya berakal budi tapi tidak memaafkan? Karena kalau saya tidak memaafkan, membuat penyakit dalam diri saya, berarti menghancurkan diri saya. Saya tidak berhikmat, saya tidak berakal budi kalau begitu. Nah, kalau saya memaafkan pelanggaran-pelanggaran orang kepada saya, nah saya berakal budi. Nah, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu, sudahkah memaafkan pelanggaran-pelanggaran orang? Ada orang yang membuat pelanggaran kepada saudara, menyakiti hati saudara, menghina saudara, ya menjolimi saudara, tapi kemudian dia minta maaf. Adakah Bapak Ibu saudara memaafkannya? Atau berkata, pintu maaf telah tertutup bagimu. Nah, kalau kita berkata pintu maaf sudah tertutup bagimu, nah kita tidak berakal budi ya. Jadi maafkan, ampuni. Jika sekiranya ada orang-orang yang harus kita maafkan, yang harus kita ampuni. Amin. Jangan ada sakit hati ya. Kalau orang yang sakit hati itu orang yang nggak berakal budi ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 20 berkata begini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan ya. Ini dia. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oh, ada orang yang memberi nasihat. Nah, ini harus kita responi dengan positif. Ada yang gini, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sudah memberi nasihat kepada saya, sudah memberi didikan kepada saya, sebab ini akan saya butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Saya menjadi orang yang bijaksana. Nah, berarti saya bisa mengelola hidup saya dengan baik. Jadi nasihat-nasihat sangat penting sekali. Ya, dikatakan seorang raja akan memerintah dengan baik kalau dia memiliki banyak penasihat. Tentu penasihat yang baik, ya penasihat yang benar. Maka ada penasihat raja, ada penasihat presiden, ada penasihat menteri, ada penasihat-penasihat. Kita butuh penasihat dalam hidup ini. Penasihat ini akan memberikan. Jadi gini, ada orang berkata begini, petinju dengan pelatih mana lebih kuat? Petinju yang atlet dengan pelatih mana yang lebih kuat? Jelas petinjunya dong. Tapi kenapa petinju ditunduk kepada pelatih? Ya, pelatih nggak ikut bertinju, tapi pelatih mengamati di mana kelebihan
petinjunya, di mana kekurangannya, dan apa yang harus dia lakukan. Maka sedang bertinju pun setelah jeda sejenak, lihat pelatih menasihati, memberi nasihat, karena melihat jalannya pertandingan itu, pertarungan itu, dan dia lihat kelemahan sang atletnya, petinjunya, dia lihat juga kelebihan, dan dikata pertahankan ini, tutup bagian ini, kira-kira begitu. Padahal pelatih ini nggak dipukul sekali aja mungkin dia udah roboh. Tapi petinju ini membutuhkan pelatih yang memberi nasihat kepadanya, sehingga akhirnya ya ronde demi ronde ya bisa dimenangkan oleh petinjunya, karena ada pelatih yang menasehati. Jadi kita butuh nasihat. Kalau kita mau dengar nasihat, menerima didikan, maka kita menjadi pribadi yang bijaksana, berakal budi. Bijaksana atau berakal budi akan membawa kita kepada kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 16 tadi berkata begini, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Jadi kita semakin berakal budi, semakin pintar, semakin berpengetahuan, karena kita mau pegang perintah Tuhan. Ya, terpelihara nyawa kita, terlindungilah hidup kita. Ya, kita serahkan hidup kepada Tuhan dan kita berjalan, ya, melangkah sesuai dengan firman-Nya, ya. Tetapi kalau kita menghina firman, ya, mengolok-olok firman, menolak firman, tidak mau tahu tentang firman Allah, maka kita akan mati. Kenapa? Karena kita tidak berakal budi. Kita bodoh, kebodohan kita membawa kita kepada kecelakaan. Untuk itu kita perlu terus merindukan firman Tuhan. Kita terus merindukan nasihat. Ya, nasihat yang terutama dalam hidup kita, yang terpenting adalah firman Allah. Firman Allah. Dan nasihat dari orang-orang tertentu yang ada di sekeliling kita, yang memberikan pengajaran kepada kita, itu pun kita perlukan. Kita buka hati untuk itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita dengar didikan, kita dengar nasihat, dan kita lakukan. Jangan kita menghindar darinya. Kalau kita dengar tapi tidak mau melakukan, lebih baik nggak usah dengar nasihat. Itu maksudnya firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jadilah kita pribadi-pribadi yang bijaksana, yang berakal budi, sehingga dalam perjalanan hidup kita berjalan menuju kepada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, yang sudah dirancangkan oleh Allah kepada kita. Itu rancangan damai sejahtera. Tapi dalam menjalani aspek kehidupan ini, jadilah bijak, jadilah pintar, jadilah berakal budi. Untuk dapat itu, mari kita dengar nasihat. Mari kita mau memberi diri kita dinasihati dan mau melakukan nasihat itu. Dan nasihat yang terutama adalah firman Allah, kebenaran firman Allah. Dengarkan firman Allah, dengarkan perintah Tuhan, lakukan. Niscaya kita menjadi orang yang berakal budi atau orang yang bijaksana dalam hidup ini. Kiranya Tuhan